Cerita anime ini dilanjutkan dengan diperlihatkannya Arata, para haremnya, serta seekor NPC yang nampak panik brutal ya teman-teman, karena si Minami itu entah hilang kemana. Tapi ketika mereka semua tengah panik-paniknya, tiba-tiba saja muncullah あいつ一体どこに。みんなどうしたの？ Iya, ketika orang lain panik tentang Minami yang hilang entah kemana pada hari turnamennya, justru Minami malah baru balik dari supermarket gitu kan. Sekaligus di sini Minami juga mengatakan kepada mereka semua bahwa hari ini Minami memutuskan untuk tidak mengikuti pertandingan final. Arata yang melihat tingkah Minami seperti ini awalnya sih berpikir pasti ini masih Minami lagi overthinking gitu kan di kamarnya. Tapi ketika Arata masuk ke dalam kamar Minami, iya, kita diperlihatkan Minami yang tengah nyantui-nyantui aja ya teman-teman. Minami juga mengatakan kepada Arata bahwa alasan kenapa dirinya tidak mengikuti turnamen final itu adalah sebab cedera Minami ini sudah diketahui oleh sang senpai dan juga pelatihnya. Yang oleh sebab itu, daripada Minami harus memaksakan diri sehingga membuat cedera Minami semakin parah serta mempengaruhi karir dan masa depan Minami, sang pelatih memutuskan untuk tidak membawa Minami ke dalam pertandingan. Ya, intinya di sini Minami meyakinkan Arata bahwa dirinya itu tidak apa-apa kok meskipun tidak mengikuti pertandingan final. Arata yang melihat tingkah Minami yang seperti pada biasanya, awalnya si Arata ya mencoba untuk percaya aja lah gitu kepada Minami, meskipun di dalam hati Arata serasa ada yang mengganjal bagaimana gitu ya. Mengingatkan di hari sebelumnya Minami itu sangat ingin sekali gitu kan mengikuti pertandingan final, hingga keganjalan Arata ini terbukti ketika seekor NPC bernama Sion memberitahu Arata bahwa sebelum Minami masuk ke dalam rumah mereka, Sion itu secara tidak sengaja memergoki Minami yang tengah menangis sesegukan di halaman belakang rumah mereka karena menyalahkan dirinya sendiri akibat cederanya tersebut, sehingga dirinya tidak bisa tampil ya pada pertandingan final. Yang oleh sebab itu, Sion mohon sebagai kakak kandung dari Minami, meskipun Minami di luarnya terlihat seolah tidak terjadi apa-apa, percayalah itu hanya kepalsuan Minami demi menutupi kesedihannya yang begitu mendalam. Maka Sion pun meminta kepada Arata, tolong carikanlah jalan keluar dari masalah Minami saat ini. Wah, mendengar perkataan tersebut dari seekor NPC tanpa banyak basa-basi lah ya boy, Arata pun langsung utiwi ke kamar Minami dan meminta Minami untuk segera mungkin mengikuti pertandingan final hari ini. どうしたのシンに？何かよ？行くぞ南。 Pada mulanya sih Minami menolak, tapi setelah Minami melihat saudara-saudara yang lain pun juga ikut serta untuk mensupport Minami, pada akhirnya ya kali gak digas gitu kan boy. Tapi masalahnya tidak berhenti sampai sini saja ya teman-teman, sebab ketika di dalam perjalanan terlihat jalanan ini nampak begitu macet brutal ya, yang mana jika Arata tidak sesegera mungkin menemukan solusi untuk mengantar Minami, bisa-bisa Arata tidak sempat mengantarkan Minami ke dalam pertandingan final. Namun ya untungnya di tengah-tengah overthinkingan Arata ada sebuah sepeda sewaan. Melihat akan hal ini, tanpa pikir panjang Arata pun langsung menarik Minami guna mengajaknya pergi menggunakan sepeda sewaan tersebut. なんか意外ね。セハスマホ。はい。 行くぞ南。 Nah, di dalam perjalanan ini, Arata itu mengatakan kepada Minami, jikalau Minami memiliki masalah, Arata ingin Minami itu tidak memendam semua masalahnya sendirian. Ya, meskipun sedari kecil Minami selalu menyembunyikan masalahnya tersebut di balik senyumannya, tapi Arata mohon kepada Minami, jika Minami memiliki masalah yang sudah tidak bisa dipendam lagi, tolong ceritakanlah kepada Arata. Karena bagaimanapun juga, Minami ini merupakan saudara Arata yang paling Arata cintai. 返させるな。 Wow, mendengar perkataan Arata tersebut, tentu dong mulai timbul nih benih-benih cinta Minami kepada Arata. Baba Boy. Benih-benih cinta Minami kepada Arata semakin menjadi di saat mereka baru saja tiba di lapangan pertandingan. Yang mana Arata inilah bro yang memohon dan bersujud-sujud di hadapan sang pelatih agar saudara yang paling ia cintai ini bisa mengikuti pertandingan final tersebut. お願いします。
妹を試合に出してください。 Awalnya sih sang pelatih sempat ragu gitu kan menurunkan Minami mengingat cedera yang kini menimpa dirinya. Tapi setelah sang pelatih melihat kesungguhan Arata serta semangat Minami yang berapi-api, maka sang pelatih pun tidak memiliki pilihan lain selain menurunkan Minami ke pertandingan ini. 本当にいけるんだな、ヒュンジ。 Semangat Minami semakin berapi-api dikala Minami melihat seluruh saudara-saudaranya dan seekor NPC tentunya yang menyemangati Minami dari bangku penonton. Minami! Ganbare! Seijo Daichi! Tapi ya meskipun semangat Minami ini sudah on fire ya cu, namun tetap aja gitu kan, karena Minami saat ini sedang cedera sehingga membuat penampilan Minami ini tidak maksimal, maka dengan berat hati Minami pun harus mengalami kekalahan pada partai final tersebut. ごめん、負けちゃった。あんな大見え切ったのに、本当私ってバカだよね。かっこ悪い。 Namun untungnya meskipun Minami ini sudah egois dan terkesan memaksakan diri guna mengikuti pertandingan final sampai-sampai sekolah mereka harus mengalami kekalahan, tapi sang senpai serta teman-temannya sama sekali tidak ada yang merasa kecewa kok kepada Minami. Justru di sini mereka semua itu berterima kasih kepada Minami, sebab bagaimanapun juga mereka semua tidak akan bisa mencapai pertandingan final kalau bukan berkat ya Minami itu sendiri. 私に夢を見させてくれてありがとう。 Momen yang tak kalah mengharukan pun terjadi ketika Minami bertemu dengan Arata, yang mana seperti biasa di sini Minami itu menyembunyikan kepedihan dan kesedihannya di balik senyum palsu Minami yang seolah menandakan tidak terjadi apa-apa ya kepada Minami. Tapi karena Arata sudah familiar akan hal ini, Arata pun langsung memeluk Minami dan meminta kepada Minami untuk menumpahkan semua kesedihan di pelukan Arata. Setidaknya hal ini bisa membuat Minami itu sedikit ya merasa lebih lega lah. Mendengar hal ini dari kakak atau pria yang paling ia cintai, seketika membuat Minami pun langsung menangis terseduh-seduh di pelukan ayang Aratanya tersebut. Minami nara. And ya benar saja bro, semenjak kejadian itu hati dan pikiran Minami itu selalu saja memikirkan tentang Arata, dan Arata. Bahkan ketika Minami bertemu dengan Arata pada ruangan keluarga, di sini Minami itu tidak berani ya cuma menatap muka MC Kang Overthinking kita, apalagi setelah kejadian ini. Heiki ka, Minami? Well, Minami yang sedari kemarin disepam perhatian oleh Arata, kini Minami pun mulai mengakui bahwa perasaan yang ia rasakan ini sama persis dengan perasaan yang dirasakan oleh Kotono, yaitu perasaan cinta. そんなこともあるのかな。かな。 Sedangkan di sisi lain kini kita diperlihatkan Oka yang menemui Kotono. Ya niat awalnya si Oka itu ingin mengetahui ya akan alasan Kotono yang tiba-tiba saja mengatakan kepada saudara-saudaranya bahwa ia menyukai Arata. Mendengar pertanyaan tersebut dari Oka sih, di sini Kotono langsung mengatakan kepada Oka bahwa itu semua Kotono lakukan ya karena Oka gitu kan. Kotono tidak ingin kalah saing dari Oka yang sebelumnya Kotono mendengar sebuah kabar bahwa Oka itu pernah menyatakan perasaan cintanya lah kepada Arata ketika di taman bermain kemarin, sampai Oka yang mesra-mesraan dengan Arata ketika mereka berdua bermain game pada tempo hari. Wah, mendengar pernyataan Kotono barusan seketika membuat Oka itu terkejut lah, karena menurut Oka selama ini Kotono itu sudah salah paham ya kepada hubungannya dengan Arata, yang mana perkataan Oka yang menyukai Arata itu bukan bermaksud untuk menyatakan perasaan cintanya ya kepada Arata, melainkan karena Oka hanya mengatakan kepada Arata bahwa dia menyukai Arata ketika mereka berdua menghabiskan waktu-waktu bersama sebagai saudara, sebelum mereka mengetahui akan hubungan mereka yang ternyata bukan saudara kandung. Sedangkan untuk alasan dirinya yang bermesra-mesraan dengan Arata ketika bermain game itu hanyalah sebuah insiden kecelakaan kecil lah, bukan mesra-mesraan dengan Arata. Kotono yang mendengar penjelasan Oka barusan tentu dong merasa senang luar biasa, karena menurut Kotono kini saingannya sudah hilang satu orang. Tapi ketika Kotono bertanya kepada Oka apakah Oka ini menyukai Arata atau tidak, jawaban Oka adalah, 赤ちゃんは笑ったお兄ちゃんのこと好
別に Iya, meskipun di mulut Oka ini mengatakan bahwa ia sama sekali tidak menyukai Arata, tapi kita semua tahu ya para penonton, jauh di lubuk hati Oka itu sangat mencintai Arata lebih daripada siapapun. Cuman malu-malu aja gitu kan mengakuinya. Tanpa Oka sadari, jawaban Oka yang mengatakan tidak menyukai Arata ini akan menjadi suatu masalah yang besar nantinya. Beberapa hari kemudian, kini kita diperlihatkan Mbak Banri yang tiba-tiba saja meminta kepada Arata untuk menemaninya ke kampus guna mengambil suatu barang yang ketinggalan. Nani? Arata sih ayo-ayo aja gitu kan. Tapi karena kini mereka ke kampus itu pada malam hari, kini kita diperlihatkan kampus Banri yang nampak begitu gelap gulita ya teman-teman. Nah, Banri yang memang notabene-nya merupakan tipe orang yang atut banget ya dengan kegelapan, tentu dong di sini Banri pun tidak bisa jauh-jauh dari Arata dan terus-menerus menggandeng Arata dengan erat. Arata sih sebenarnya gak masalah, boy, serius gak masalah. Tapi karena ya kalian tahu sendiri lah ya spek Banri ini kayak gimana. Di sini Arata itu agak takut hilaf dan ini tuh balon. Di sini Arata itu agak takut hilaf dan terjadi kejadian-kejadian yang kita maksudnya itu yang kalian inginkan ya para penonton. Pokoknya empuk-empuk ngoilah boy. Baba boy. Hingga ketika mereka berdua tengah menyelinap, tiba-tiba saja 決めた。私もう二度と学校に忘れ物しろ。 Iya, di sini Arata langsung membekap dan menutup mulut Banri karena Arata menyadari bahwa ada seorang satpam yang tengah berjaga di area kampus. Awalnya sih kayak udah gitu gak ada apa-apa sampai Arata sadar akan tindakannya tersebut yang seperti orang yang kebelet bahasa sopannya apa ya cuy? Oh ya, kebelet icelik lah. ねえ、あらた？どうかした？行こう。 Sugoi lanjut. Nah, setelah masalah kebelet tadi berhasil diatasi, kini kita diperlihatkan Banri yang sudah tiba di ruangan klubnya. Yang mana barang yang Banri maksud itu adalah sebuah boneka. 人形？この子だけ完成してなくて、今晩中に仕上げようと思ってたの。 Jadi karena Banri ini merupakan mahasiswa keperawatan, Banri itu ingin memberikan anak-anak panti asuhan boneka ya di esok harinya. Tapi karena Banri tidak ingin sampai ada anak yang tidak kebagian boneka, maka Banri rela kembali ke kampusnya hanya untuk mengambil boneka tersebut. Alasan Banri ingin menjadi perawat sendiri sebenarnya cukup menyentuh hati mungilku loh para penonton. Jadi ketika Banri masih kecil, Banri itu sempat melihat detik-detik sebelum ibunya terpanggil ke isekai. Nah, Banri yang saat itu masih seorang diri hanya bisa menangis ketika tahu umur ibunya itu tidak akan lama lagi. Hingga di tengah Banri yang sedang bersedih, muncullah seorang perawat yang berusaha menghibur Banri. Dan dari situlah Banri yang mengira bahwa pekerjaan perawat itu merupakan sebuah pekerjaan yang mulia. Pada akhirnya Banri pun memutuskan untuk menjadi seorang perawat. Bukan perawat yang ini dong editor. Kalau gini mah Aing juga mau gitu, karena maksud Aing itu untuk menjadi seorang perawat. 私は看護大学を選んだ。だからこれは私の夢の第一歩。 Singkat cerita, kini kita diperlihatkan kelas Oka yang tengah membagikan hasil ujian mereka. Nah, ini nih maksud Aing masalah yang akan menimpa Oka. Sebab Oka yang biasanya selama ini selalu mendapatkan nilai sempurna pada ujiannya, tapi untuk sekarang, karena Oka akhir-akhir ini selalu memikirkan tentang Arata, pada akhirnya Oka pun mendapatkan nilai D. Nah, Oka yang mendapatkan nilai D untuk pertama kalinya tentu dong membuat Oka itu terkena mental brutal. Yang oleh sebab itu di keesokan harinya, Oka pun memutuskan untuk pergi ke suatu tempat. Yang ia bilang ke Arata sih ia ingin pergi ke kota Yamanashi ya teman-teman. どっか行くのか？ Yamanashi. Awalnya sih Arata mengira bahwa tujuan Oka ingin pergi ke kota tersebut itu memang ingin belajar atau apa gitulah. Tapi setelah 2 hari berlalu, Oka tak kunjung pulang-pulang juga. Wah, kemana tuh Bang si Oka? Ini nginep di rumah Aing ya? Aing juga nggak tahu cu. Karena jawaban dari itu semua akan terjawab pada episode-episode berikutnya, Mamang.